Kita lanjutkan kuliah kita. Terakhir kita membahas sikap batin atau kesalahan dalam arti yang sempit, yaitu kesalahan berupa kesengajaan atau dolus, serta kesalahan dalam bentuk kealpaan atau kulpah. Kemudian terakhir kita juga sudah membahas sikap batin yang lain, ada error in persona atau error in objecto, aberratio ictus, dan error in juris atau rechtdwaling. Sekarang kita akan membahas secara singkat mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai perkembangan dari ajaran sikap batin. Di dalam undang-undang pidana di luar KUHP sudah banyak yang memperluas cakupan orang yang bukan hanya orang perseorangan tapi termasuk juga korporasi. Misalnya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan juga korporasi. Demikian juga dengan di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana orang cakupannya sudah diperluas, bukan hanya orang perseorangan, tapi juga termasuk korporasi. Menjadi persoalan, sesuai dengan asas Ginstraf Sonderschuld, tidak ada straf pidana Sonder tanpa Schuld, kesalahan. Seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana manakala tidak ada kesalahan. Sementara kesalahan itu merupakan sikap batin yang bersifat abstrak. Kalau orang perseorangan punya sikap batin, sudah jelas. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan korporasi. Padahal ada asas Ginstraf Sonderschuld. Korporasi itu bukan merupakan makhluk hidup. Lantas, apakah korporasi tersebut memiliki sikap batin? Kalau tidak memiliki sikap batin, lantas bagaimana dengan penerapan asas Ginstraf Sonderschuld? Ya, terkait dengan korporasi sebagai subjek delik, ada beberapa teori yang dijadikan justifikasi. Yang pertama adalah teori identifikasi. Menurut teori identifikasi, tindakan organ tertentu korporasi dianggap merupakan tindakan korporasi selama tindakannya itu berkaitan dengan korporasi. Ketika organ tertentu dari korporasi melakukan suatu perbuatan pidana, maka dianggap yang melakukan perbuatan pidana itu adalah korporasi. Sehingga yang menjadi subjek delik bukan orang perseorangan, tetapi korporasinya. Menurut teori identifikasi, tetap harus ada kesalahan. Sesuai dengan asas Ginstraf Sonderschuld. Ya, kesalahan atau mens rea dari organ tertentu korporasi itu dianggap merupakan kesalahan korporasi. Kenapa demikian? Karena organ tertentu itu identik dengan korporasi. Ya, pertanyaannya adalah siapa organ tertentu yang dianggap identik dengan korporasi? Sehingga kesalahan organ tertentu itu dianggap sebagai kesalahan korporasi. Menurut teori identifikasi, korporasi itu diumpamakan tubuh manusia yang memiliki otak atau pusat syaraf. Otak dari korporasi adalah direktur atau manajer sebagai pengendali atau yang dikenal dengan directing mind atau alter ego. Direktur identik dengan korporasi selama tindakannya masih dalam lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi. Jadi kenapa direktur ini dikatakan identik dengan korporasi, sehingga sikap batin dari direktur itu identik dengan sikap batin korporasi.
Karena direktur itu adalah otaknya korporasi. Sikap batin itu terletak pada otak seseorang. Sehingga yang mengendalikan dari korporasi itu adalah direktur sebagai otaknya. Karena yang mengendalikan itu direktur, ketika direktur itu melakukan pekerjaan dalam lingkup korporasi dan demi keuntungan korporasi, maka tindakannya itu dianggap sebagai tindakan korporasi. Tapi kalau tindakannya itu di luar pekerjaannya, maka itu bukan identik dengan korporasi. Berarti direktur itu tidak merepresentasikan korporasi. Kenapa? Karena syaratnya direktur itu bisa identik dengan korporasi, manakala tindakannya itu masih dalam lingkup pekerjaannya sebagai seorang direktur korporasi, serta tindakan yang dilakukan itu demi keuntungan korporasi. Ini menurut teori identifikasi, sehingga Hinsdorf-Sonderschuld tetap berlaku. Tetap harus ada kesalahan pada korporasi itu. Karena korporasi itu bukan merupakan makhluk hidup, maka yang diidentikan dengan kesalahan korporasi adalah directing mind, alter ego, atau dalam hal ini adalah direkturnya. Ini teori identifikasi. Kemudian yang kedua, yang seringkali dijadikan sebagai justifikasi mengenai korporasi sebagai subjek delik adalah teori strict liability. Apa itu strict liability? Sebenarnya strict liability itu bukan liability without fault. Bukan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Ketika ada yang menggunakan teori strict liability ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka dipidananya korporasi itu tanpa ada kesalahan. Kenapa? Karena pertanggungjawaban korporasi itu bisa tanpa kesalahan, liability without fault. Tetapi sebenarnya strict liability itu bukan liability without fault. Kesalahan itu tetap harus ada karena Hinsdorf-Sonderschuld. Tetapi liability tersebut adalah based on fault. Pertanggungjawaban pidana yang tetap didasarkan pada kesalahan. Hanya saja kesalahan itu tidak perlu untuk dibuktikan. Jadi strict liability ini tetap pertanggungjawaban based on fault. Tetap pertanggungjawaban yang didasarkan pada kesalahan atau sesuai dengan asas Hinsdorf-Sonderschuld. Hanya saja kesalahan tersebut memang tidak perlu dibuktikan di dalam teori strict liability. Jadi tetap kesalahan itu ada, hanya saja tidak perlu dibuktikan. Jadi sebenarnya strict liability ini bukanlah pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Tetap pidana itu harus ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, maka pidana itu tidak dapat dijatuhkan. Hanya saja kesalahan pada korporasi itu tidak perlu untuk dibuktikan. Sebenarnya teori strict liability ini dikenal dalam negara rumpun hukum Anglo-Saxon. Strict liability atau pertanggungjawaban yang kesalahannya itu tidak perlu dibuktikan, hanya diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya berat sekali atau yang sangat ringan sekali. Kalau yang berat sekali, kenapa tidak perlu dibuktikan? Karena kerugian yang ditimbulkan itu sangatlah besar. Sehingga tidak perlu lagi dibuktikan kesalahan pelakunya. Kesalahan itu dianggap ada. Sama halnya dengan kejahatan yang terlalu ringan. Karena terlalu ringannya kejahatan itu, maka tidak perlu repot-repot membuktikan kesalahan pelaku. Maka kesalahan pelaku ini dianggap ada. Itu strict liability yang diberlakukan di negara hukum Anglo-Saxon. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya, teori strict liability ini dijadikan sebagai justifikasi perluasan subjek delik korporasi. Kemudian ada juga yang menggunakan justifikasi vicarious liability.
Seringkali vicarious liability dimaknai sebagai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain atau pertanggungjawaban pengganti. Ini memang di negara Anglo-Saxon penerapannya dilakukan terhadap orang yang menjadi buruh pada seorang pengusaha atau orang sebagai pekerja pada seorang tuan. Di mana ketika pekerja atau buruh itu melakukan pekerjaannya dan dalam rangka melakukan pekerjaannya itu terjadi akibat yang dilarang oleh hukum pidana, maka yang dipertanggungjawabkan itu bukan pekerja atau buruhnya, tetapi tuan atau majikannya. Ya, tetapi yang dimaksud vicarious liability sebenarnya bukan itu. Bukan pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Bukan pertanggungjawaban pengganti. Tetapi pertanggungjawaban hukum seseorang karena memang ada keterkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Kalau di dalam pelanggaran HAM yang besar itu dikenal adanya pertanggungjawaban komando atau commander's responsibility. Di mana ketika ada komandan, dia memerintahkan bawahannya untuk melakukan perbuatan pidana, atau komandan itu diam ketika mengetahui ada anak buahnya yang melakukan perbuatan pidana. Maka komandan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan memerintah atau bahkan diamnya dia tidak mencegah perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak buahnya, menjadikan dia dapat dipertanggungjawabkan. Maka sebenarnya vicarious liability ini pertanggungjawaban di dalam delik penyertaan atau delnaming delicten. Misalnya ada pelaku penganjur atau with locker, menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, ya dia dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi dia sebagai aktor intelektualis. Oleh karenanya maka vicarious liability ini diterapkan manakala ada suatu korporasi di mana organ-organ dalam korporasi itu melakukan perbuatan pidana, tetapi korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keterlibatan korporasi, di mana organ-organnya itu melakukan perbuatan di dalam lingkup korporasi dan untuk kepentingan korporasi. Ini vicarious liability. Jadi paling tidak ada 3 teori yang seringkali digunakan sebagai justifikasi terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu teori identifikasi, teori strict liability, dan teori vicarious liability. Ya, ini contoh penerapan vicarious liability terhadap korporasi. Jadi upaya untuk menjerat korporasi atas tindakan pegawainya. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada direktur atas perbuatan pidana yang dilakukan bawahannya, di mana perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Jadi seperti seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya ternyata dia menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, maka menjadi tanggung jawab dari majikannya. Ya, kalau dalam hal ini menjadi tanggung jawab direkturnya. Sementara direkturnya ini adalah directing mind atau merupakan personil pengendali korporasi. Maka dianggapnya direktur ini sebagai representasi dari korporasi. Itu yang menjadi dasar kenapa korporasi bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh organ yang ada di dalamnya. Ini contoh penerapan vicarious liability di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Ya, kita lanjutkan. Kriteria seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Kemarin pertama adalah orang tersebut memang mampu untuk bertanggung jawab. Yang kedua,
Orang itu memiliki kesalahan, sengaja atau paling tidak karena kealpaan. Dan yang ketiga, ketiadaan alasan pemaaf. Sekarang kita bahas kriteria yang ketiga, yaitu alasan pemaaf. Apa itu alasan pemaaf? Alasan pemaaf merupakan alasan penghapus kesalahan. Ada yang membedakan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar. Kalau mau dibedakan, alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat dapat dicelanya seseorang sehingga berdampak pada pemaafan terhadap kesalahan pelaku perbuatan pidana. Jadi alasan pemaaf itu korelasinya dengan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Jadi tetap perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana. Perbuatannya itu tetap melawan hukum. Hanya saja dia dimaafkan. Sehingga dia dianggap tidak punya kesalahan. Ya, berbeda halnya dengan alasan pembenar. Apa itu alasan pembenar? Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga berdampak pada pembenaran terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kalau alasan pembenar, korelasinya dengan perbuatan pidana, bukan dengan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya alasan-alasan pembenar itu, maka hapuslah sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana. Sehingga perbuatan pidana tersebut menjadi bukan perbuatan pidana. Kenapa? Karena sifat melawan hukumnya perbuatan pidana itu sudah hapus. Sebagaimana dulu saya sampaikan, unsur dari perbuatan pidana itu salah satunya adanya sifat melawan hukum. Tanpa adanya sifat melawan hukum, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Jadi alasan pemaaf itu yang memaafkan kesalahan pelaku, sementara alasan pembenar ini yang membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ini kalau ingin membedakan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar. Ya, apa saja yang merupakan alasan pemaaf di dalam KUHP? Yang pertama, perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi overmah atau dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi notwir atau membela diri atau orang lain. Yang ketiga, perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi notwir excess atau pembelaan yang melampaui batas kewajaran. Yang keempat, perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang menjalankan ketentuan undang-undang. Yang kelima, perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan pejabat atau penguasa yang berwenang. Yang keenam, perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang melaksanakan perintah yang berdasarkan iktikad baiknya dikiranya berasal dari atasan atau pejabat yang berwenang serta masih dalam lingkup tugas pekerjaannya. Ya, kalau mau dibedakan alasan pembenar dengan alasan pemaaf, maka yang saya beri warna merah ini merupakan alasan pembenar. Jadi overmah, notwir, menjalankan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan. Sementara yang saya beri warna hitam, yaitu notwir excess, dan melaksanakan perintah yang berdasarkan iktikad baiknya, dikira berasal dari atasan atau pejabat yang berwenang, serta masih dalam lingkup pekerjaannya, ini merupakan alasan pemaaf. Inilah yang akan kita bahas terkait dengan kriteria alasan pemaaf. Jadi kita akan membahas 6 kriteria alasan-alasan pemaaf. Kita bahas satu persatu.
Yang pertama, yang menjadikan seseorang dimaafkan adalah ketika perbuatan pidana dilakukan dalam keadaan terpaksa atau overmah. Apa itu overmah? Overmah adalah suatu keadaan terpaksa di mana seseorang harus melakukan perbuatan pidana tertentu disebabkan tidak ada pilihan yang lain. Sekali lagi, overmah ini adalah suatu keadaan terpaksa di mana seseorang harus melakukan perbuatan pidana. Kenapa? Karena tidak ada pilihan yang lain. Ya, dasar overmah ini adalah pasal 48 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, maka tidak dipidana. Ya, apa saja bentuk dari daya paksa sehingga mengkondisikan seseorang dalam keadaan terpaksa? Yang pertama, bentuk daya paksa itu bisa vis absoluta. Apa itu? Suatu kekuatan fisik bersifat mutlak yang mengenai dan mengkondisikan seseorang hingga ia tidak dapat menghindar sama sekali untuk berbuat lain kecuali terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Jadi vis absoluta ini adalah suatu kekuatan fisik bersifat mutlak, absolut, yang mengenai dan mengkondisikan seseorang hingga dia nggak bisa menghindar sama sekali untuk berbuat lain kecuali terpaksa dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Sehingga ketika ada daya paksa vis absoluta ini, pelaku hanya sebagai alat. Sehingga wajar kalau dia tidak dapat dipidana. Contoh, A pada sakunya dimasuki bom yang di bawah kendali B. B mengancam akan meledakkan bom tersebut jika A tidak mau merampok perhiasan pada sebuah toko emas. Ada kekuatan fisik bersifat mutlak, absolut, mengenai dan mengkondisikan seseorang sehingga dia nggak bisa menghindar. Tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perbuatan pidana. Maka dengan terpaksa dia melakukan perampokan di sebuah toko emas. Maka ketika dia melakukan perampokan itu, dia tidak dipidana. Kenapa tidak dipidana? Karena dia melakukan perbuatan pidana atas dasar adanya suatu kekuatan fisik yang bersifat mutlak yang mengenai dan mengkondisikannya sehingga dia tidak mampu menghindar untuk berbuat lain kecuali terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini vis absoluta atau suatu kekuatan fisik. Selain itu, ada bentuk daya paksa yang kedua yang disebut dengan vis compulsiva. Apa itu vis compulsiva? Suatu kekuatan psikis yang mengkondisikan seseorang hingga berada dalam keadaan terpaksa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Kalau vis absoluta yang mengkondisikan seseorang sehingga terpaksa melakukan perbuatan pidana adalah kekuatan fisik. Sementara vis compulsiva yang mengkondisikan seseorang sehingga terpaksa melakukan perbuatan pidana adalah kekuatan psikis. Ya, apa itu kekuatan psikis? Ada dua. Yang pertama, kekuatan mempengaruhi jiwa yang dilancarkan oleh seseorang sehingga yang terkena kekuatan tersebut secara psikis tidak lagi memiliki kehendak apa-apa selain mengikuti kemauan pihak yang melancarkan pengaruh jiwa tadi. Jadi kekuatan psikis yang pertama adalah adanya kekuatan yang mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dia tidak bisa lagi menentukan kehendaknya. Tetapi dia hanya mengikuti kemauan pihak yang melancarkan pengaruh jiwa tadi. Misalnya apa? Misalnya hipnotis.
Ketika seseorang dihipnotis, dia nggak bisa mengarahkan kehendaknya. Tiba-tiba dia dihipnotis memaki-maki orang. Maka dia akan dimaafkan. Kenapa demikian? Karena melakukan perbuatan pidana atas dasar adanya daya paksa berupa kekuatan psikis atau fiskompulsifah. Yang kedua, kekuatan psikis tersebut adalah keadaan darurat. Ya, apa itu keadaan darurat? Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang benar-benar mengkondisikan seseorang hingga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan antara melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Jadi kalau yang pertama tadi, kekuatan yang mempengaruhi jiwa, itu menjadikan seseorang tidak lagi punya kebebasan dalam berkehendak. Dia hanya mengikuti orang yang melancarkan kekuatan kepada jiwanya. Sementara kalau keadaan darurat, ini keadaan yang mengkondisikan, jadi keadaan. Sehingga orang itu terkondisikan dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan antara melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Jadi dia dalam keadaan yang nggak bisa menghindar untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Ya, apa saja kategori keadaan darurat tersebut? Yang pertama, dianggap dia dalam keadaan darurat manakala terjepit di antara keharusan untuk melakukan dua kewajiban sekaligus. Contoh, A dipanggil menjadi saksi pada dua pengadilan dalam waktu yang bersamaan. Ia dipanggil menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sleman dan dalam waktu yang bersamaan dia dipanggil menjadi saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dia terjepit untuk melakukan dua kewajiban sekaligus. Ya, kalau dia tidak datang dipanggil menjadi saksi, menurut ketentuan KUHP, dia bisa dikenakan pasal 522. Kenapa? Karena kalau dia tidak hadir menjadi seorang saksi, maka berarti dia menghalangi untuk ditemukannya kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi dalam keadaan dia terjepit untuk melakukan dua kewajiban sekaligus, maka dia menjadi dimaafkan. Ketika dia hadir di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dia tidak hadir di Pengadilan Negeri Sleman, maka dia tidak bisa dikenakan ketentuan pasal 522 KUHP karena dia dimaafkan. Keadaan darurat yang kedua adalah terjepit di antara keharusan melindungi dua kepentingan sekaligus. Contoh, A dan B melakukan ekspedisi di gurun pasir. Kemudian kehausan. Sementara persediaan air yang dibawa sudah habis. A memiliki sisa yang hanya cukup untuk satu orang saja. Maka ketika A meminum air tersebut, dia membiarkan B meninggal dunia. Sehingga A secara normatif dapat dikenakan pasal 531 KUHP. Membiarkan seseorang yang ketika seseorang itu tidak diberikan pertolongan, orang tersebut kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Ya, ketika dalam keadaan terjepit di antara harus melindungi dua kepentingan sekaligus, yaitu melindungi kepentingan dirinya dan melindungi kepentingan orang lain, maka melindungi kepentingan dirinya itu lebih utama dibanding dengan melindungi kepentingan orang lain. Bahkan di dalam Islam juga demikian. Kalau terjepit untuk melindungi dua kepentingan sekaligus, maka melindungi diri itu yang merupakan kewajiban, bukan melindungi orang lain sehingga nyawanya itu terancam. Itu sama saja dengan bunuh diri. Maka dengan membiarkan temannya tidak minum dan meninggal dunia, dia kesalahannya dimaafkan. Kenapa? Karena terjepit di antara
keharusan melindungi dua kepentingan secara sekaligus. Kemudian kategori keadaan darurat yang ketiga adalah terjepit di antara keharusan melakukan perlindungan terhadap suatu kepentingan dengan keharusan melaksanakan suatu kewajiban. Contoh, A mencuri makanan di toko karena demi memberi makan anaknya yang sedang kelaparan. Tidak ada jalan lain kecuali mencuri. Maka secara normatif dia bisa dikenakan ketentuan pasal 362 KUHP. Tidak pidana pencurian. Tapi karena dia sedang terjepit, satu sisi dia harus melindungi kepentingan anaknya, yaitu nyawa. Sisi yang lain dia harus melaksanakan kewajiban. Dia tidak boleh melanggar ketentuan pasal 362 KUHP. Maka yang diutamakan adalah memberikan perlindungan terhadap suatu kepentingan. Dalam hal ini adalah nyawa anaknya. Maka ketika dia mencuri, dia dimaafkan. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan, keadaan darurat ini adalah keadaan yang mengkondisikan seseorang tidak memiliki kebebasan untuk memilih, untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Jadi tidak ada opsi atau alternatif yang lain. Tapi kalau masih ada opsi atau alternatif yang lain, berarti ini bukan merupakan keadaan darurat. Misalnya tidak harus mencuri, minta itu masih bisa. Tapi kalau sudah minta nggak dikasih. Mencari-cari juga tidak kunjung menemukan makanan. Maka untuk melindungi nyawa anaknya, dia melakukan pencurian. Berarti apa? Dia dalam keadaan ya tidak punya pilihan untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Satu-satunya pilihan untuk melindungi kepentingan nyawa anaknya adalah melakukan perbuatan pidana. Ini dalam keadaan darurat yang merupakan bagian dari kekuatan psikis atau vis compulsiva, dan ini merupakan keadaan yang bisa memaafkan seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan karena ada daya paksa atau overmach. Sekarang kita lanjutkan alasan pemaaf yang kedua, yaitu notwir, membela diri atau orang lain. Apa itu notwir? Notwir adalah terpaksa harus melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam rangka membela diri atau orang lain, disebabkan adanya serangan atau ancaman serangan yang sedemikian rupa telah mengarah kepada dirinya atau orang lain. Jadi berbeda dengan overmach. Kalau overmach itu adalah suatu keadaan yang menjadikan seseorang tidak punya pilihan lain kecuali melakukan perbuatan pidana. Tetapi kalau notwir, terpaksa melakukan perbuatan pidana dalam rangka membela diri atau membela orang lain, disebabkan adanya serangan atau ancaman serangan yang sedemikian rupa telah mengarah kepada dirinya atau orang lain. Dasarnya pasal 49 ayat 1. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, maka tidak dipidana. Ya, dari bunyi pasal 49 ayat 1 tersebut, maka ada syarat-syarat di mana ketika terpenuhi dianggap sebagai notwir, pembelaan terhadap diri atau orang lain sehingga kesalahan seseorang itu dimaafkan. Yang pertama, syaratnya adalah perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang karena benar-benar ada serangan atau ancaman serangan.
Di dalam WVS, Wetboek van Strafrecht Belanda, sebenarnya hanya ada serangan saja. Tetapi kemudian di dalam KUHP bukan hanya serangan tapi ancaman serangan sebagaimana dirumuskan di dalam WVSNI. Kenapa demikian? Karena wilayah Indonesia atau wilayah Hindia Belanda ketika itu sangatlah luas. Sehingga untuk melindungi warga negara, perlu ada suatu rumusan tertentu yang bisa dijadikan alasan bagi warga negara dalam melakukan pembelaan. Sehingga diperluas, bukan hanya ketika ada serangan saja, tapi begitu ada ancaman serangan, maka ketika orang itu membela diri atau membela orang lain sudah dimaafkan. Ya, di pasal 49 ayat 1 disebutkan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu. Apa maknanya? Pembelaan itu harus dilakukan dalam tenggang waktu antara serangan atau ancaman serangan dimulai sampai dengan berakhir. Jadi begitu ada serangan atau ancaman serangan, maka start. Pembelaan itu baru boleh dimulai. Sampai kapan? Sampai berakhirnya serangan atau ancaman serangan. Jadi ketika serangan atau ancaman serangan itu belum ada, maka pembelaan itu tidak memaafkan pelakunya. Atau ketika serangan atau ancaman serangan itu sudah berakhir, maka pembelaan itu tidak memaafkan pelakunya. Ya, dikatakan suatu serangan atau ancaman serangan itu dimulai kapan? Jika dalam kenyataannya memang ada serangan atau ancaman serangan. Dan orang yang menjadi sasaran atau orang yang melihat orang lain menjadi sasaran, melihat atau menyadari adanya serangan atau ancaman serangan tersebut. Jadi memang nyata serangan itu sudah ada. Ancaman serangan itu sudah ada. Orang yang menjadi sasaran dia sudah sadar kalau serangan itu ada atau ancaman serangan itu ada. Demikian juga ketika orang lain diserang atau ada ancaman serangan yang mengarah kepadanya, dia sudah melihat. Oleh karenanya maka bukan sebatas perkiraan. Yang mana sesungguhnya serangan atau ancaman serangan itu tidak pernah ada. Ya, ketika serangan atau ancaman serangan itu tidak pernah ada sebenarnya, tapi dia hanya mengira saja itu ada, kemudian melakukan pembelaan diri, maka itulah yang disebut sebagai putative not wir. Itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memaafkan pelaku perbuatan pidana. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan serangan atau ancaman serangan itu dianggap telah berakhir? Nah, tidak ada ketentuan yang jelas, maka kapan berakhirnya serangan atau ancaman serangan itu didasarkan pada nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat. Jadi kalau menurut nilai kepatutan, serangan itu sudah nggak ada, ancaman serangan itu sudah tidak ada, ya sudah tidak bisa lagi melakukan pembelaan diri maupun pembelaan terhadap orang lain. Jadi syarat yang pertama, serangan atau ancaman serangan itu memang benar-benar ada, dan pembelaan itu dilakukan ketika serangan atau ancaman serangan itu mulai ada sampai dengan berakhirnya serangan atau ancaman serangan itu. Jadi ketika belum ada serangan sama sekali, di samping seseorang misalnya ada orang berjalan membawa pisau. Tiba-tiba dia mengira bahwa itu merupakan ancaman serangan terhadap dia, padahal dia hanya membawa pisau. Maka kemudian dia membela diri dengan cara menonjok orang yang ada di samping yang membawa pisau itu hingga tergeletak. Itu bukanlah merupakan not wir, tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf, tapi itu adalah putative not wir. Dia hanya mengira ada ancaman serangan, padahal sungguhnya tidak pernah ada ancaman serangan itu. Atau serangan sudah selesai misalnya.
Ketika seseorang ingin dibunuh, kemudian dia membela diri, orang yang ingin membunuh itu sudah merasa terpojok, dia lari. Ketika dia sudah lari, ya sudah, berarti apa? Serangan atau ancaman serangan itu sudah nggak ada. Maka nggak boleh dikejar kemudian dipukuli, nggak boleh. Kenapa? Karena serangan atau ancaman serangan itu sudah berakhir. Yang boleh dilakukan, menangkap orang itu segera diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa melakukan penghakiman sendiri. Kalau melakukan penghakiman, sementara serangan atau ancaman serangan itu sudah tidak ada, maka dia tetap dapat disalahkan atau dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam kasus penjambretan yang kemarin ditanyakan harus dilihat, benar nggak ada serangan atau ancaman serangan? Kalau ada, harus dilihat pembelaan yang dilakukan oleh korban itu ketika serangan atau ancaman serangan itu ada, ataukah sebenarnya serangan atau ancaman serangan itu sudah berakhir. Ya, kemudian yang kedua, serangan atau ancaman serangan harus bersifat melawan hukum. Sesuai dengan pasal 49 ayat 1 disebutkan serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum. Ya, ingat ada beberapa serangan atau ancaman serangan yang tidak melawan hukum. Artinya apa? Legitimate. Misalnya tindakan polisi yang akan melumpuhkan perampok. Ketika polisi akan melumpuhkan perampok, ada orang dengan alasan membela perampok itu, dia nonjokin polisinya misalnya. Itu bukan merupakan notwir. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh polisi itu legitimate. Tidak melawan hukum. Ada polisi ingin melakukan penangkapan. Orang itu melawan. Dengan alasan membela diri karena saya mau ditangkap. Padahal penangkapan itu adalah perbuatan yang tidak melawan hukum. Itu serangan iya, tapi tidak melawan hukum karena legitimate menjalankan perintah undang-undang. Polisi yang akan melakukan penyitaan, misalnya dilawan oleh pemilik barang yang mau disita, menonjok polisi, itu bukan merupakan pembelaan diri yang dimaafkan. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan oleh polisi sekalipun itu merupakan serangan atau ancaman serangan, tidaklah melawan hukum atau perbuatannya itu legitimate. Kemudian yang ketiga, tidak ada cara lain untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan kecuali melawan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Jadi sudah nggak ada lagi opsi yang lain untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan itu kecuali melawannya dengan melakukan perbuatan pidana. Tapi kalau masih ada opsi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana, ya opsi yang lain itu yang harus dilakukan. Kalau ada opsi yang lain tapi dia memilih melakukan perbuatan pidana, berarti masih ada cara yang lain. Berarti ini bukan merupakan notwir. Kemudian yang keempat, perbuatan pidana yang dilakukan untuk melawan harus seimbang dengan bobot serangan atau ancaman serangan. Ini yang menjadi ukuran. Jadi seminimal mungkin dia melakukan perbuatan pidana. Kalau cukup dengan memukul, maka tidak perlu membunuh. Misalnya ada orang yang hanya ingin memukul, tapi dia membela dirinya dengan membunuh orang yang hendak memukul itu. Maka perlawanannya itu tidaklah seimbang. Karena tidak seimbang, maka orang itu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena bukanlah merupakan notwir. Ya, perlawanan yang melampaui batas atau berlebihan ini tidak dilindungi oleh hukum pidana. Kecuali nanti yang akan saya sampaikan dalam keadaan tertentu yang disebut dengan notwir excess. Jadi sekali lagi, ukuran untuk melihat ini merupakan notwir atau tidak,
maka harus dipenuhi beberapa persyaratan sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1. Yang pertama, benar-benar ada serangan atau ancaman serangan ketika itu, sehingga pembelaan itu dilakukan pada saat mulai ada serangan atau ancaman serangan hingga berakhirnya serangan atau ancaman serangan itu. Yang kedua, serangan atau ancaman serangan itu haruslah bersifat melawan hukum. Yang ketiga, tidak ada cara yang lain untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan itu kecuali melawannya dengan perbuatan pidana. Dan yang keempat, perbuatan pidana yang dilakukan untuk membela atau melawan itu haruslah seimbang dengan bobot serangan atau ancaman serangan itu. Kecuali dalam hal terjadi kondisi not where excess. Alasan pemaaf yang ketiga adalah not where excess atau pembelaan yang melampaui batas kewajaran. Apa itu not where excess? Not where excess adalah terpaksa melakukan pembelaan yang bersifat melampaui batas kewajaran karena ada serangan atau ancaman serangan yang telah mengarah pada dirinya atau orang lain. Ya, sampai sini sama dengan not where. Yang membedakan yang terakhir, yang benar-benar mengguncangkan jiwanya hingga tidak bisa terkontrol. Maka ketika ada serangan atau ancaman serangan sehingga mengakibatkan keguncangan jiwa yang luar biasa sehingga perbuatannya tidak terkontrol, maka ketika dia melakukan pembelaan yang melampaui batas kewajaran itu akan dimaafkan. Dasarnya pasal 49 ayat 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu maka tidak dipidana. Ya, contoh, A seorang perempuan sedang di rumah sendirian. Masuklah B, seorang laki-laki, secara diam-diam hendak memperkosanya. Karena sudah terdesak, A kemudian mengambil pisau di meja kamarnya dan menusukkan kepada B hingga meninggal dunia. Seharusnya si A ini dengan berteriak, dengan lari itu masih bisa. Tetapi karena dia mengalami keguncangan jiwa yang hebat, namanya kehormatan, bagi perempuan itu adalah segalanya. Dia mengalami guncangan jiwa yang hebat sehingga tindakannya tidak terkontrol. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana menyelamatkan kehormatannya. Dia lihat pisau, padahal orang itu baru akan mendekat untuk memperkosa. Ambil pisau, kemudian dia tusukkan kepada orang yang akan memperkosa itu sampai meninggal dunia. Nah, sama dengan kasus yang tadi. Yang namanya ibu, ketika mau diperkosa itu sangat mungkin seorang anak mengalami keguncangan jiwa yang hebat sehingga tindakannya itu nggak bisa lagi terkontrol. Otomatis ada pisau dia ambil kemudian tusukkan berulang-ulang ke arah misalnya perut dari orang yang akan memperkosa ibunya sampai meninggal dunia. Kalau memang bisa dibuktikan dia mengalami keguncangan jiwa yang hebat sehingga tindakannya tidak terkontrol, maka dia dimaafkan karena not where excess, pembelaan yang melampaui batas kewajaran. Jadi pada dasarnya untuk not where, pembelaan itu harus seimbang dengan bobot serangan atau ancaman serangan itu, tapi ketika terjadi keguncangan jiwa yang hebat hingga tidak terkontrol tindakannya, maka pembelaan yang melampaui batas ini diperbolehkan, yang disebut dengan not where excess.